Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Utari dengan NIM 836133506. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, mengingat kondisi saat ini, jangan lupa jaga kesehatan dengan menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan juga di rumah aja. Di rumah aja ya. Kali ini kita bertemu lagi dengan Ibu Vina. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, yaitu menjelaskan struktur bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan satu lagu, yaitu lagu Lihat Kebunku. Kalian hafal pastikan ya. Kalau gitu kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke anak-anak, sesuai dengan lagu tersebut, Ibu mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah lihat bunga? Pasti tidak ada, pasti semuanya pernah lihat bunga. Bunga itu ada bermacam-macam, ada macam-macam warnanya, bermacam-macam juga bentuknya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji tertutup. Di dalam bunga terdapat struktur bagian-bagian bunga dengan fungsinya masing-masing. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai alat reproduksi tumbuhan, bunga dilengkapi dengan sifat-sifat seperti memiliki warna yang menarik, bentuk yang bermacam-macam, memiliki madu atau nektar, dan berbau harum, yang tujuannya untuk menarik serangga sebagai perantara proses penyerbukan. Oke, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh bunga yang akan kita pelajari, yaitu bunga sepatu. Bisa kalian lihat di gambar, atau Ibu kasih lihat bunga aslinya. Ini dia. Nah, ini adalah bunga sepatu. Bunga sepatu tergolong ke dalam jenis bunga lengkap atau struktur penyusun bunga yang lengkap. Bunga sepatu memiliki mahkota, kemudian kelopak, putik, dan benang sari. Bisa kalian lihat di gambar ya. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga sepatu juga digolongkan ke dalam jenis bunga sempurna karena memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Kita masuk ke bagian bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki atau terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama bagian steril dan juga bagian fertil. Oke. Setelah bagian bunga, kembang sepatu atau bunga sepatu memiliki beberapa struktur dan fungsinya. Yang pertama, struktur bunga sepatu ada putik. Putik merupakan bagian fertil pada bunga, di mana bakal buah dan biji berada di putik. Putik sendiri berbentuk seperti botol yang lehernya lurus. Bagian putik paling atas atau paling ujung disebut kepala putik, sedangkan bagian putik paling panjang disebut tangkai putik. Putik dalam bunga berfungsi sebagai alat kelamin betina. Setelah putik, yang kedua yaitu benang sari. Fungsinya menghasilkan serbuk sari. Pada bagian benang sari ada yang disebut kepala sari. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan serbuk sari bunga dan juga untuk melepaskan serbuk sari. Ketika kepala sari sudah terdapat serbuk sari dalam kondisi yang pas, maka serbuk sari itu akan dilepaskan menuju ke putik yang disebut dengan proses penyerbukan. Selanjutnya yaitu mahkota bunga.
Mahkota bunga memiliki daun mahkota yang warnanya mencolok dan bervariasi. Fungsi utamanya memikat serangga yang berperan penting dalam proses penyerbukan. Sering sekali ditemukan dalam beberapa jenis bunga, yaitu yang disebut kelenjar madu atau nektar, yang terdapat pada dasar mahkota bunga. Jadi letaknya nektar atau madu yang terdapat di bunga itu tepatnya pada dasar mahkota bunga. Selanjutnya struktur bunga sepatu ada kelopak bunga. Ketika bunga dalam masa kuncup, bunga dilindungi oleh bangunan seperti daun yang berwarna hijau. Itulah yang disebut kelopak bunga. Ini dia gambarnya. Namun, ketika bunga sudah mekar, kelopak bunga berada di luar atau di bawah mahkota bunga. Fungsinya sendiri, kelopak bunga adalah melindungi bunga saat masih kuncup. Jadi, supaya mahkota bunga yang akan mekar tidak rusak. Selanjutnya, yang kelima ada indung telur. Indung telur ini adalah ovarium pada tumbuhan yang merupakan bakal buah, bagian dari organ kelamin betina yang fungsinya melindungi bakal biji. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji sendiri fungsinya untuk melindungi atau tempat bersemayamnya sel telur atau yang disebut ovum. Jadi pada kembang sepatu sendiri ini adanya sel telur ovum atau bakal biji ini bukan berfungsi sebagai bakal buah, karena kembang sepatu sendiri tidak memiliki buah. Namun fungsinya untuk menghasilkan bunga selanjutnya. Sudah memasuki bagian akhir dari pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu berikan atau belum, Ibu kasih pertanyaan. Anak-anak, pertanyaannya adalah apakah fungsi putik pada bunga? Oke, bagus sekali. Jawabannya adalah putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Sampai di sini materi kita pada pertemuan kali ini. Oke, karena Ibu rasa kalian semua sudah paham dengan materi yang Ibu berikan, nanti jangan lupa untuk tetap belajar, baik mengulang materi yang sudah diberikan atau mempelajari materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.